Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Vanter. Welcome back. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk membuat gel aloe vera atau juga gel lidah buaya untuk perawatan kulit dan juga rambut. Nah, kita pada video kali ini akan mengubah gel aloe vera yang sudah kita dapatkan dari rumah kita atau kita beli gitu ya, untuk dijadikan gel aloe ala-ala Korea gitu. Ini contohnya Nature Republic. Nanti kita akan masukkan gelnya ke dalam jar kaca ini. Oke, sebelum lanjut ke mulai pembuatan gel aloe veranya, buat teman-teman yang baru lihat video saya tentang aloe vera, saya sudah banyak sekali bikin video dari mulai budidaya, kemudian perawatan, pembesaran, dan juga menghilangkan racun dan membuat nata aloe dan lain sebagainya. Itu semuanya lengkap di playlist budidaya lidah buaya aloe vera. Itu bisa diklik di card di atas ini, atau nanti saya masukkan ke dalam deskripsi di bawah juga. Oke, kita mulai saja video pembuatan gel aloe vera kali ini. Jadi nanti di video kali ini saya akan membuat gel aloe vera dengan dua metode. Yang pertama itu kita bakal membuat menggunakan blender. Ups, saya yakin banget banyak sekali yang punya blender di rumah juga. Tenang saja, nanti kita juga menggunakan metode kedua, yaitu dengan metode manual. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama seperti itu. Nah, sebelumnya kalau misalkan teman-teman sudah dapat gel lidah buaya ini, mau panen di rumah sendiri seperti saya barusan nih, tadi saya potong sendiri lidah buayanya. Ini sudah cukup tua, kemudian walaupun memang tidak terlalu besar, tapi dagingnya cukup tebal seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita punya lidah buayanya, kita lihat lanjut. Nih, ini kan ada kayak getah-getah kuningnya gitu ya. Ini sudah pernah saya bahas juga. Ini cukup gatal karena memang mengandung racun ya kalau nggak salah ya. Jadi ini kalau konteks sama kulit itu bisa bikin gatal-gatal. Nah, karena memang ini penggunaan untuk kulit dan juga rambut, kita terlebih dahulu harus menghilangkan bagian-bagian atau cairan yang gatalnya ini, yang kuning-kuning ini. Kalau di sebelumnya itu dengan kita cara memasak dengan apu gitu ya, atau apa namanya, dengan garam. Nah, untuk kali ini kita akan membuangnya dengan cara manual untuk membuang racun yang kuning-kuningnya ini. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita sediakan pisau dan juga wadah untuk meniriskan si cairan yang gatalnya tersebut atau racunnya tersebut. Kita potong saja di bagian pangkal bawahnya. Nah, ini udah ujung-ujung bawahnya kepotong dan ujung atasnya juga saya potong. Nah, ini kita tinggal tiriskan aja, boleh di gelas, boleh di apa ya, mangkok gelas ukur seperti ini atau mangkok dan lain sebagainya, bebas. Kita tiriskan seperti ini aja. Nah, ini nanti kalian tinggal selama bisa 10 sampai 30 menit tergantung. Kalau memang sudah nggak ada yang menetes lagi, itu kalian bisa langsung cuci bersih. Kemudian nanti kita akan ambil daging lidah buayanya. Oke, setelah kurang lebih sekitar 15 menit, lihat, ini cairan yang saya maksud tadi, yang warnanya kuning-kuning coklat ini yang gatal. Dan ya, setelah itu kita bersihkan dengan cuci biasa. Sudah kurang lebih nggak ada cairan kuningnya dan nggak ada yang bikin gatal-gatal lagi. Nah, berikutnya setelah kita menghilangkan cairan gatalnya tersebut dan racun tersebut, yang akan kita lakukan adalah kita akan memotong lidah buayanya. Yang pasti pinggirannya terlebih dahulu kita potong
ujung-ujung yang berduri-durinya ini kita potong. Hati-hati, barangkali pisau kalian tajam. Nah, ini juga potong. Ini sengaja saya ambilnya 2 ya, karena ukuran sedang, bukan yang besar banget. Nah, tips berikutnya adalah kalau misalkan kita memotong lidah buaya itu licin banget. Jadi kalau misalkan kita potong kulitnya nih ya, itu bakalan licin banget buat yang nggak biasa. Nah, solusinya adalah bisa kita tetap melakukan dengan potong biasa dengan pisau gitu ya. Tapi ya seringnya kan yang bagian-bagian kulitnya itu banyak yang ke bawah, dan itu sayang sih. Nah, kalau misalkan kalian cukup ahli, ya bisa dapet yang tipis. Kita buka, jangan sampai ada kulit yang ke bawah ke dagingnya ya. Nah, nanti dagingnya ini kita akan scoop menggunakan sendok. Tadi saran saya untuk kalian yang takut pakai pisau, sebenarnya ini bisa dipil dengan menggunakan tangan saja. Jadi ini pakai kuku, terus kita perlahan dipil, dan ini dipil pakai kuku aja. Tapi yang pasti kalian harus cuci tangan terlebih dahulu. Ini bisa pakai tangan. Buat yang takut pakai pisau karena licin gitu ya, nah kalian bisa pakai kuku saja. Contohnya begini, bisa kan? Tinggal kita lanjutkan saja. Nah, setelah kita sudah potong bagian atasnya, kita bisa pakai scoop, pakai sendok, atau kita bisa lanjutkan menggunakan pisau. Jadi tergantung kita nyamannya aja seperti apa gitu ya. Ini kalau pakai pisau biasanya didatarin saja terlebih dahulu. Seperti ini. Ini dapat, dapat gelnya. Seperti itu ya. Nanti ini akan kita blender atau kita proses menggunakan secara manual menggunakan garpu. Nah, akhirnya setelah perjuangannya sangat sulit menggunakan sendok dan juga pisau, ini akhirnya bisa saya dapat cukup banyak daging lidah buayanya. Ini super lengket dan slimy. Nah, ini yang akan diproses untuk di blender atau kita nanti menggunakan garpu. Jadi yang pertama sih yang akan kita lakukan adalah menggunakan blender terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu, langsung aja. Ini sebagian besarnya saya masukkan ke sini, blender ya. Sama nanti sebagian kecil kita akan coba untuk pakai cara baru. Ya biasa ya, kita langsung blender aja. So fast, sangat cepat. Nah, terus misalkan kalau kita nggak punya blender, gimana dong? Gampang. Jadi kalau misalkan kita nggak punya blender, kita pakai cara manual. Jadi ini kita sediakan mangkok seperti ini, terus lidah buayanya kita potong kecil-kecil. Nah, cara manualnya adalah kita pakai garpu aja. Jadi dibanyak-banyak terus, sama dikocok-kocok gitu, banyak-banyak terus kocok.
Ini kurang lebih sih sekitar 15 menitan lah ya. Nanti jadinya sudah ada yang saya pakai sebelumnya. Ini nanti jadi seperti ini. Ini juga ada langsung kelihatan. Nanti kayak agak bergerak gitu, dibenyak-benyak, terus diaduk-aduk gitu ya. Tapi memang teksturnya tidak sehalus menggunakan blender. Coba kita nanti lihat. Ini yang menggunakan blendernya, langsung kita tuangkan ke sini. So slimy. Nah ini untuk tekstur yang menggunakan blender ini lebih encer. Oh ya, ada satu yang lupa, mungkin kalian lihatnya, wah kok lidah buayanya berbusa gitu ya. Nanti lama-lama juga dia akan turun seperti ini. Kalau misalkan yang menggunakan garpu aja itu lebih kental dan memang agak kurang halus ya. Nah nanti penyimpanannya gimana sih? Penyimpanannya sebenarnya kalau misalkan lidah buaya murni begini, kemudian kita taruh di jar kaca, terus kita masukkan ke dalam lemari es atau kulkas gitu, kurang lebih sih seminggu ya. Kalau misalkan ingin lebih lama lagi, itu kita bisa meneteskan vitamin C dan juga vitamin E kayak Natur E seperti itu untuk memperpanjang penyimpanan lidah buayanya. Saya sih tidak sarankan lebih dari 2 minggu ya. Nah kalau memang ingin lebih lama lagi, kita bisa simpan ke jadi ice cube, atau di kulkas itu ada buat pembuatan es batu itu, kalian masukkan ke situ terus di freezer. Nah itu bisa sampai berbulan-bulan lah ya, asal misalkan nggak sampai cair aja kulkasnya kayak gitu. Nah begitu jadi tipsnya untuk membuat gel aloe vera lidah buaya bisa sampai kayak gini. Jadi memang kalau ini ya harganya lumayan lah ya. Kalau misalkan ini kita menanam lidah buaya sendiri itu ya kita bisa pakai dengan harga yang sangat murah. Nih kalau misalkan udah jadi cairan begini, itu ditambah alkohol berapa 90%, itu bisa jadi hand sanitizer. Karena ini lidah buaya bisa sangat melembabkan kulit kita. Oke, mungkin gitu aja kali ya share-nya bagaimana cara membuat gel aloe vera lidah buaya, caranya gimana, dan ya semoga bermanfaat. Nggak susah amat ya, semua gampang banget gitu. Dan ini bisa dibikin dalam waktu yang sangat singkat. Semoga bermanfaat dan bisa ngasih inspirasi untuk bisa membuat gel lidah buaya kita untuk kulit dan juga rambut. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See ya. Bye.